Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program spesial Binus TV setiap bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan Ramadan Mix. Oke, kali ini ditemenin gue Erik dan partner gue yang paling ganteng di sini lah pokoknya. Ais. Host tadi tahun lalu sampai sekarang gila lo. Itu yang ngebuat Ramadan Mix tuh penuh dengan pencampuran, segmen, pencampuran presenter, percampuran konten, semua kita mix. Semua kita mix di Ramadan Mix. Oke. Yep. Seperti biasa, jadi ada segmen apa aja nih? Kalau nanyain segmen, gue udah di luar kepala lah. Oh, emang apa aja? Coba apa aja? Ayo coba. Dapur buka puasa. Nah, lu ingetnya dapur doang. Terus ada cicet bareng Pak Ustadz. Terus ada liputan. Ada tips of the day. Ada Islamic music juga. Ada banyak lah. Terus juga kita juga nggak ketinggalan karena baju-baju kita. Oh iya, kita masih temenin sama preview by Itang Yunas. Ya. Dan nggak lupa juga nih, kita mau bagi-bagi ini nah, Goodie Bags dari Binus TV. Jadi isinya tuh seperti biasa. Dari kemarin kita sudah ingetin ya. Ada kaos. Dan yang paling terpenting dari kita adalah voucher. Jadi gampang banget nih bagi kalian semua pemirsa Binus TV yang mau dapat voucher ini. Ya di sini ya. Pokoknya tinggal mention ke @binustv dengan hashtag Ramadan Mix. Lo semua tinggal kasih pertanyaan atau kasih pendapat tentang tema kita hari ini. Ya, jadi betul. kita akan mengundi siapa pertanyaan dan pendapat yang paling bagus dan akan mendapatkan ini nih. Kalau nggak voucher Carrefour senilai 100.000 atau nggak voucher makan dari Binus TV. Itu dia. Gampang banget ya. Bukan dari Binus TV. Dari mana? Makanluar.com. Oh iya deh, maksudnya kan kita yang ngasih gitu. Oh iya, gimana sih? Iya betul. Oke. Terus juga gimana caranya untuk nanya-nanya? Langsung aja, tadi kan gue bilang mention ke @binus TV dan hashtag Ramadan Mix. Sudah ngomong. Ini nggak fokus nih puasa, kayaknya tadi sahur kurang makan banyak ya? Hari ini gue sahur kurang banyak sih. Kurang banyak atau nggak ada yang nemenin, jadi sendirian gitu, jadi sedih. Nggak ada lah. Kalau nemenin mah ada. Ada ya. Cuman di hati aja nggak. Udah nggak boleh curhat di sini ya, nggak boleh curhat. Nggak boleh curhat. Tema kita hari ini itu apa nih, Riz? Temanya berhubungan dengan zakat, terus berhubungan dengan apa lagi? Sedekah. Terus banyak deh. Infak juga. Nah, penasaran apa-apa aja, tapi nanti itu di segmen Pak Ustadz. Nah, sekarang kali ini kita bakal kasih musik. Belum, ini Viti Liputan dulu. Oh iya. Aduh, kata aja udah di luar kepala, gimana sih? Oke, maksud gue itu. Ini dia, Viti Liputan dari Binus. Kita liputan apa sih? Nggak tahu, ini dulu, lihat dulu. Ya akhi ya ukhti, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dilaksanakan hanya pada malam-malam bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena orang yang melaksanakan sholat sunnah di malam bulan Ramadan beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau setiap 4 rakaat. Sholat tarawih disebut juga dengan sholat qiyam Ramadan, yaitu sholat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Sholat tarawih termasuk salah satu ibadah yang utama dan efektif guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi. Sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih tidak ada batasan yang signifikan dalam bilangan rakaatnya. Semakin banyak rakaat sholat qiyam Ramadan yang dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Sedangkan dalam konteks sholat tarawih maksimalnya adalah 20 rakaat. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki dan wanita yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya berakhir sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya tidak diperkenankan melakukan sholat tarawih. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Tata cara yang afdol dalam sholat tarawih adalah dikerjakan setelah melakukan sholat fardu isya dan ba'diyah isya. Lebih utama lagi apabila sholat tarawih dikerjakan di akhir malam. Adapun hikmah sholat tarawih ialah menguatkan, merelaksasikan, dan menyegarkan jiwa serta raga guna melakukan ketaatan. Selain itu untuk memudahkan pencernaan makanan setelah makan malam. Sebab apabila setelah berbuka puasa lalu tidur, maka makanan yang ada di dalam perut besarnya tidak tercerna, sehingga dapat mengganggu kesehatannya dan membuat jasmani menjadi tidak sehat. Putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya Nah, itu dia tadi. Sholat taraweh tiap malam bulan Ramadan. Yes, betul. Nah, lu biasa tuh sholat taraweh di masjid atau pernah di rumah? Selalu di masjid, tapi jarang banget sih di rumah. Tapi terakhir sama almarhum opa gue di mana? Di rumah. Di rumah. Di Jadi rumah. terakhir di rumah sama almarhum opa. Iya. Selain itu langsung di masjid. Di masjid. Tapi kesini-sini sih jadi jarang. Wah. Mentang-mentang apa namanya? Gak Tapi- wajib ya? Iya, sifatnya kan sunnah. Cuman memang kalau di rumah pada umumnya sih jarang yang mau di rumah. Tapi biar Ya biar rame-rame biar gitu. biar dapat Suasana nuansanya Ramadannya. sama pahalanya juga memang jauh lebih banyak di masjid. Jadi lebih baik di masjid gitu. Tapi karena memang kesibukan gua yang sangat padat, yang ya bisa dibilang agak-agak susah lah gitu lah. Susah untuk Susah. untuk apa? Untuk apa? Nggak boleh dong, nggak boleh. Nggak buru-buru. boleh. Jadi harus Iya, tetap sholat harus, taraweh tetap dong harus, tiap betul. malam. Iya, betul. Jadi habis sholat isya langsung Langsung. sholat taraweh. Terus juga ngomong-ngomong soal Fitri Liputan tadi juga itu jadi sebuah momen karena kalau biasanya tuh di bulan puasa itu di pertengahannya itu ada namanya itikaf, Rif. Rik. Nah, jadi tuh itu momen-momen itu sebetulnya. Jadi ada itikaf sebagai ya lo harus istilahnya apa ya? Menggugah atau menyerahkan diri lo sepenuhnya dari amal ibadah lo, dosa lo segala macam lo curhatin semua di Tuhan gitu. Nah, biasanya memang itu yang sering terjadi gitu loh. Sering dilakuin segala macam. Tapi gue tuh mau nyoba sholat taraweh di masjid yang terkenal gitu kayak di Kubama segala macam kayak gitu deh. Itu makin berasa lah ya Ya, suasana makin Ramadannya berasa. rame-rame soalnya. Oke, Habis ini kita ada ini nih, Islamic music. Islamic music dari mana ya lagunya ya? Nggak ada di sini deh. Udah, Tapi pasti lu penasaran kan semua dengan Islamic music kita yang kita udah suguhin. Ini dia, Islamic music. Andai matahari di tangan kananku takkan mampu merubah yakinku.
Halo, balik lagi di Ramadan Mix. bersama gue Erik dan Faris, tadi kita udah ngasih ada Vita Liputan, ada Islamic Music juga. Tadi siapa tuh nyanyi? istrinya almarhum Uje. Oh, siapa namanya? Kalau kalau nama fullnya sih nggak tahu sih, tapi panggilannya Mbak Pipit tuh Pipit. Mbak Pipit. Kenal sih, Kenal ya? kenal di infotainment. Oh, entertainment doang. Oke, sebenarnya kita kan ada cerita bareng Ustadz nih. Jadi tema kita hari ini kan tadi seperti kita tadi udah bilang. Zakat, sodako, infak. Infak. Ini di sini ada catatan sedikit. Jadi zakat tuh kan kita kan nanti kalau mau terlalu banyak kita bareng apa? Ya secara full versionnya cerita bareng kita Ustadz. serahkan yang lebih tahu lah ya. Nah, Kalau tapi- kita sih sebetulnya tahu aja. Aja tapi nggak tahu banget. Iya. Benar banget. Betul. Jadi kita baca dikit. Jadi di sini ada pengertian zakat. Jadi tuh zakat mempunyai beberapa arti. Kayak data tuh Yang pertama itu kayak anama atau tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakat darinya tidaklah akan berkurang. Justru akan tumbuh dan berkembang lebih banyak. dan faktanya Sudah sudah sangat banyak. banyak. Itu dari zakat tuh. Ya, yang ada beberapa arti berikut- lagi. Jadi nanti Ada dari infak. sama infak tuh apa tuh, Riz? Infak itu dari akar kata nafako, ya kalau nggak salah ya, nafako, ya pokoknya itulah. Nah kata infak itu berakhiran huruf akhirnya mestinya kholaf. Oleh orang Indonesia dirubah menjadi kaf sehingga menjadi infak. Oh, jadi seharusnya tuh Nah secara umumnya sebenarnya kita nggak tahu itu tuh seperti apa pemenggalan katanya, terus bahasa penafsirannya segala macam. Mungkin nanti di chit-chat bareng Pak Ustadz Lebih akan tahu lagi. memberi pengetahuan yang lebih banyak tentang infak, zakat, sodako, seperti itu. Nah daripada harus bingung-bingung ngedengerin kita berdua ngomongin soal yang belum tentu kebenarannya bisa valid, bisa valid, kita langsung ini dia Chit-chat chit-chat bareng bareng Ustadz. Assalamualaikum pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ulang deh, mendingan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Safira Izni dan partner saya Dan saya Izar Muardian yang akan menemani kalian semua di Chit Chat bareng Ustadz. Kali ini kita udah bersama Ustadz Firdiansyah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya di hari ke-10 sama 11? Alhamdulillah Lancar? masih lancar ya. Oh, Masih lancar. Terawih juga Semangat ya. lancar ya. Hari ini kita bakal membahas mengenai infak, sedekah dan Dan zakat. 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 Tuh, pasti teman-teman di rumah semua juga pada penasaran kan daripada bingung. Mending langsung kita tanya ke Pak Ustadznya. Nih Pak Ustadz, langsung aja nih. Betul. Kalau dari infak, sedekah sama zakat, itu perbedaannya apa sih Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau zakat itu kan berasal dari kata nama yanmu, artinya berkembang secara bahasa ya. Barang siapa yang bayar zakat, hartanya itu akan terus berkembang. Kalau ada harta yang tidak berkembang, boleh jadi dia nggak rajin bayar zakat. Itu secara bahasa dulu ya. Kemudian sodako itu berasal dari kata sodako. Sodakotun tulisannya bahasa Arabnya berasal dari kata sodako. Sodako itu artinya benar. Ya. Maksudnya apa? Orang yang membayar zakat itu, orang yang membayar sodako itu bukti kebenaran iman dia. Kayak itu. Kemudian kalau infak itu anfako yunfiku, membelanjakan harta. Artinya orang membelanjakan harta. Nah, apa perbedaannya dari ketiga ini? Kalau infak itu lebih ke arah materi. Yaitu lebih ke arah materi. Jadi uang yang kita berikan itu harta dan sejenisnya itu berarti infak. Tapi kalau sodako bisa dalam bentuk materi dan non materi. Senyum itu bisa sodako, ya kan? Kayak gitu. Atau kita menegur orang yang berbuat salah itu juga sodako. Atau berkata yang baik itu juga sodako. Dan juga dia bisa bermakna juga dalam harta materi juga. Artinya kita menginfakkan uang juga masuk jadi sodako. Terus kalau zakat itu artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang sudah nyampe nisabnya, ya. Kalau ini zakat ini bisa terbagi dua nantinya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu memang setiap orang yang sudah mencapai harta nisabnya maka dia wajib membayar zakat. Sebenarnya zakat fitrah, zakat mal itu sangat tidak banyak ya.
hanya 2,5% dari penghasilan kita. Nah, banyaknya orang miskin di Indonesia ini karena banyak orang kaya yang tidak membayar zakat. Ya, banyak orang kaya tidak membayar zakat. Karena ada para ulama itu berijtihad memberikan pendapat bahwasanya ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi, walaupun ada ulama yang menentang zakat profesi nggak ada zaman Rasulullah kan gitu. Tapi begini, logikanya begini, petani di zaman Rasulullah saja kena zakatnya. Setiap penghasilan berapa, sekian nisabnya itu kena zakatnya. Lah bagaimana mungkin orang yang penghasilannya sekian juta per bulan, juta per bulan, kok nggak kena zakatnya? Kayak gitu. Makanya para ulama memberikan ada zakat. Ada apa zakat profesi. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini ya memang setiap muslim mau lagi bayi baru lahir dia kena zakatnya. Itu juga sangat kecil sekali, 2,5 kilogram kilogram beras ya. Kalau sekarang mungkin diuangkan 35.000 lah satu jiwa. Sangat sedikit sekali sebenarnya. Iya, kalau ngomong-ngomong soal sedekah nih kan ada kullu ma'rufin shadaqah. Ya, artinya berbuat baik itu juga sedekah. Maksudnya tuh apa sih? Gimana sih? Iya, jadi ketika kita memberikan memberikan kebaikan, menunjukkan orang kepada kebaikan, berarti kita secara tidak langsung sudah memberikan kebaikan, mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Dalam Al-Quran dijelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kamu. Maka jangan heran ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan heran. Karena boleh jadi kita pernah berbuat jahat dengan orang lain, sehingga imbalnya ke kita juga. Nah jangan heran juga kok kita gampang sekali urusan kita dipermudah oleh Allah gitu. Karena boleh jadi kita suka bantu orang kayak gitu. Nah dalam hadis yang lain dijelaskan, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu sama seperti orang yang mengerjakannya. Nah itu maknanya berarti kita memberikan jalan kebaikan kepada orang, dan kita akan dapatkan lagi. Itu makna dari sedekah secara berkata yang baik itu. Nah Pak Ustadz, kalau dari kan yang dikasih infak sedekah itu harus ada kategorinya nggak sih Pak Ustadz? Ya, dalam Quran itu dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Nah, sedekah di sini bukan sedekah yang dimaksud dengan infak biasa, bukan, tapi di sini sedekah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, itu kategorinya yaitu untuk orang fakir. Kemudian orang miskin. Ustaz, apa bedanya orang fakir dengan miskin? Ini kan sering kali gitu nih. Para ulama berbeda pendapat. Apakah yang lebih parah itu miskin atau yang lebih parah itu fakir? Gitu. Para ulama yang wallahualam lebih kuat menurut Ustaz, yang lebih parah itu fakir. Miskin itu masih ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi kalau fakir ini nggak mencukupi sama sekali gitu. Karena ada dalil yang menjelaskan wa kana safinatu limasakin ya'maluna fil bahr. Jadi di situ dijelaskan dalam surah Al-Kahfi itu bahwasanya orang miskin itu punya kapal. Artinya kalau punya kapal berarti masih punya dia penghasilan gitu ya. Masih punya penghasilan untuk menghidupi keluarga dia. Tapi kalau fakir itu tidak. Kayak gitu. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang, nah ini kebanyakan masyarakat kita salah persepsikan, terlalu sempit memaktikan mu'allaf itu. Mu'allaf itu orang baru masuk Islam, enggak sebenarnya. Di zaman Rasulullah malah justru orang kafir itu dapat zakat. Orang non-muslim itu dapat zakat. Supaya apa? Supaya melembutkan hatinya, jangan sampai mereka menyiksa kaum muslimin. Kayak gitu ya. Dan kalau orang non-muslim saja bisa dapat zakat, lah bagaimana mungkin dengan preman-preman yang suka nganggu orang, harusnya demi mereka dapat zakat kan, supaya menjinakkan hati mereka, supaya mereka dapat. Kemudian orang yang punya hutang, ya kan? Orang yang punya hutang ini jelas dapat zakatnya, diberikan zakat. Kemudian orang yang dalam perjalanan, dan yang uniknya dalam ayat ini tidak disebutkan anak yatim. Kok anak yatim kok gak dapat itu? Ya, tergantung. Kalau anak yatimnya memang orang tergantung miskin, berarti dia baru dapat zakat. Kalau anak yatim kan nggak semuanya miskin. Boleh jadi dia punya harta yang banyak, nggak seperti itu. Jadi kategori itu yang berhak mendapat zakat. Zakat fitrah terutama. Selebih dari itu ya memang sunnah lebih dari itu. Seperti itu. Nah, tadi kita udah banyak banget ya dapat bahas tentang zakat infak sedekah. Nah, nanti kita bakal balik lagi ya. Bakal balik lagi dengan beberapa tweet
Iya sih. Jadi kita bakal balik lagi dengan menjawab pertanyaan dari Twitter yang udah masuk ke Twitternya @binustv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Dan pasti obrolannya bakal seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Ya, pemirsa, kembali lagi di Ramadan Mix, chit-chat bareng sama Ustadz. Sebelumnya kita udah bahas mengenai infak, sedekah dan juga zakat ya. Kali ini kita bakal membacakan mention dari teman-teman semua nih yang penasaran. Yang langsung bisa tanya jawab bareng sama Ustadznya ya. Kita langsung lihat aja pertanyaan pertama dari... Mana nih, kita lihat dulu. Dengan mention ke Twitter @binustv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Dari Muhammad Ihsan Taufik @ihsanfik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apabila kita sedekah untuk mendapat imbalan yang lebih dari Allah, bagaimana ya hukumnya? Pemirsa Binus TV yang berbahagia, banyak memang masyarakat kita menanyakan tentang hukum berinfak tapi mengharap imbalan dari Allah. Sebenarnya ada sebuah hadis menjelaskan tentang 3 orang pemuda yang lagi melakukan perjalanan. Mereka tiba-tiba di jalan hari hujan. Akhirnya mereka berlindung ke sebuah gua. Singkat cerita 3 pemuda ini tanpa diduga dari atas gua turun batu yang menutupi pintu gua. Akhirnya mereka ketika hujan udah reda mereka nggak bisa keluar. Nah, pemuda pertama ini akhirnya ketiga pemuda ini sama-sama mendorong batu, akhirnya nggak bisa keluar ya. Akhirnya pemuda pertama berdoa, ya Allah, katanya saya dulu punya kedua orang tua yang sudah tua. Setiap hari saya punya kebiasaan memberikan susu kepada mereka berdua. Nah, tapi suatu hari ketika saya pulang dari luar rumah, saya agak kemalaman. Saya mendapati orang tua saya sudah sudah ketiduran. Sedangkan anakku merengek-rengek minta susu yang saya akan berikan pada orang tua. Tapi nggak saya kasihkan karena untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Kalau memang Kau ridho dengan dengan amalan ibadahku ini, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya dengan izin Allah bergeser pintu gua, tapi belum bisa keluar mereka. Nah, pemuda yang kedua dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya saudara perempuan keponakan gitu ya, yang masih keluarga. Saya sangat suka sekali dengan dia cantik dan lain sebagainya. Suatu ketika ada masa paceklik. Nah, masa paceklik itulah kesempatan saya untuk bisa berhubungan dengan dia, berhubungan badan. Nah, akhirnya dengan imbalan saya akan berikan harta yang banyak kepada dia pada masa paceklik itu. Tapi satu ketika pengen melakukan perbuatan itu, saya ingat kepada Allah. Akhirnya saya tidak jadi melakukan perbuatan itu. Ya Allah, kalau memang Engkau ridho dengan amal perbuatanku ini, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya dengan izin Allah pintu gua itu agak terbuka, tapi mereka belum bisa keluar. Nah, pemuda ketiga berdoa, ya Allah, katanya saya dulu punya pegawai yang belum mengambil gajinya. Nah, belum mengambil gajinya, tahu-tahu sekian tahun gajinya ini memang saya kembangkan dengan jadi usaha-usaha yang banyak. Nah, setelah satu hari pegawai saya ini kembali kepada saya pengen ambil gajinya. Dan saya katakan, gaji kamu sudah jadi harta yang banyak ini, ambillah, silakan ambil. Akhirnya, ya Allah, kalau memang Engkau ridho dengan amal perbuatanku ini, maka bukakanlah kami dari pintu gua ini. Akhirnya dengan izin Allah, akan pintu batunya terbuka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh kita bertawasul, berwasilah dengan amal soleh kita buat menginginkan hajat kita kepada Allah. Untuk meminta imbalan kita kepada Allah boleh. Selama itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita beribadah otomatis mengharap ridho Allah dan otomatis surga. Kalau nggak ada iming-iming itu sepertinya manusia tidak akan semangat dalam ibadah kan gitu. Makanya dalam Al-Qur'an banyak dimotivasi tentang surga, bidadari dan lain sebagainya. Jadi boleh mengharap imbalan kepada Allah, tidak boleh mengharap imbalan kepada makhluk. Seperti itu. Nah, itu tadi jawaban untuk yang tweet pertama. Tweet pertama ya. Untuk Twitter keduanya bisa dilihat dari Henny Melvina. Itu bagaimana caranya membayar fidyah bagi ibu hamil. Nah, itu Pak Ustadz. Ya, fidyah ini adalah
sesuatu yang dibayarkan kepada orang, kepada di dalam Islam ya, untuk orang yang berhalangan berpuasa, seperti orang tua yang kemungkinan sangat sulit untuk sembuh ya, sakitnya lama gitu ya. Orang tua yang sudah pikun ya, mungkin nggak kuat lagi untuk puasa, dia boleh membayar fidyah. Kemudian untuk ibu hamil yang sudah tahun ini hamil gitu, tahun depan ketemu Ramadan hamil lagi gitu ya. Nah itu banyak, itu pertanyaan sering saya temukan seperti itu. Nah gimana bayar fidyah itu? Bayar fidyah itu gampang ya sebenarnya. Dia membayar 60 orang miskin, tapi untuk lebih gampangnya memang dalam bentuk uang saja 35.000 per hari ya. Jadi terhitung dalam seandainya 1 bulan dia tidak puasa, berarti kurang lebih 1.050.000 dia untuk membayar kalau 1 bulan full ya, tidak berpuasa gitu. Nah itu bisa langsung ke lembaga-lembaga ya pemungut zakat itu lebih gampang seperti itu mungkin saya. Jadi lebih gampang ya kalau disalurkan? Ya, harusnya memang disalurkan kepada lembaga zakat. Karena dia lebih tahu mendistribusikan dana itu kepada yang lebih berhak. Kalau kita sendiri akhirnya nggak optimal nanti. Jadi jangan sendiri-sendiri malah nanti salah ya. Betul. Kalau misalkan dari zakat sendiri, sebenarnya kita mampu untuk melakukan zakat, tapi kita tidak melakukannya gimana? Waalaikumsalam. Aduh. Ya ikutan ya. Nimbrung. Ya, bagaimana? Ya, saya terusin dulu ya. Bagaimana hukumnya ketika orang sudah mampu membayar zakat tapi dia tidak membayar zakat saat ini? Yang jelas ini sudah kufur ya, karena zakat itu wajib. Itu adalah rukun Islam yang ketiga setelah puasa. Keempat ya, maaf. Keempat dalam rukun Islam. Jadi kalau aneh sebenarnya kalau orang tidak membayar zakat itu aneh sekali gitu. Yang hanya ini zakat fitrah terutama ya. Iya. Zakat fitrah itu kan cuma 2,5 kilogram. Ya kurang lebih kalau dirupiahkan 35.000. Ustaz, boleh nggak bayar zakat itu dengan bentuk uang? Boleh. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, beliau berpendapat tergantung kebutuhan orang miskin sekarang. Kalau orang miskin yang butuh uang buat beli baju baru, buat beli makanan untuk lebaran, lebih afdal itu memang butuh uang. Kayak gitu. Tapi kalau memang kita lebih ngelihat kebutuhannya lebih ke arah makanan, ya kasihlah beras. Lebih afdal kayak gitu. Nah, cuma yang banyak dilupakan oleh masyarakat kita adalah zakat mal. Zakat mal ini zakat harta kita yang di luar dari harta zakat zakat fitrah ya. Nah, kurang lebih nisab zakat profesi itu yang kita punya itu hampir 4 juta, kurang lebih penghasilan per bulan itu udah kena zakatnya. Ya, kena zakatnya. Jadi kalau orang sudah gaji 5 juta, 10 juta per bulan, itu sebenarnya udah harus layak bayar zakat. Gimana nih? Ini pada bayar zakat nggak? Enggak kayaknya. Nanti ada pertanyaan lagi. Tapi ntar belum ngitung zakatnya berapa. Awas kufur. Silakan ke lembaga-lembaga zakat yang ada, ke PKPU mungkin atau dompet duafa, ya kan? Itu yang udah rumah zakat. Silakan dibicarakan mereka hitung-hitungan. Sekarang saya penghasilan sekian, berapa zakat saya? Ada sih di online-nya ada. Itu sangat sedikit saya, cuma 2,5% per jangan males yang udah pada sekali lagi saya tekankan, zakat banyak orang miskin di Indonesia ini karena banyak orang kaya tidak bayar zakat. Itu intinya seperti itu. Oke, Pak Ustadz, saya mau nanya. Ya, Bang. Kalau kan tadi dibilang orang kaya banyak yang nggak ikut zakat, nggak bayar zakat, sedangkan itu kan wajib hukumnya karena rukun yang keempat ya. Betul. Nah jadi kadang tuh saya sendiri juga misalkan dalam 12 bulan itu cuman setahun bisa cuma 2 kali, sekali gitu. Apakah kan tadi ada firmannya kalau misalkan sebenarnya bayar zakat itu bisa memperkaya lo kan. Betul. Sebetulnya intinya di situ. Nah, supaya konsepnya tuh sebetulnya saya juga belum dapat gitu. Secara umumnya tuh zakat tuh bisa emang bisa apa bisa bikin berlipat gitu. Nah, itu yang kadang miss-nya tuh saya udahlah nanti aja lah gitu. Nah, itu tuh motivasi pembelajaran di diri sendirinya tuh belum terdengar gitu loh. Ya. Ya sebenarnya jadi gini, zakat itu kan membuat harta berkembang, ya, makin jadi kaya gitu. Betul secara. Cuma yang dinamakan berkah itu kan berarti barokah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Artinya kalau harta kita banyak tapi nggak bertambah kebaikan kita dengan harta, boleh jadi harta kita nggak berkah loh. Makanya jangan heran ketika nanti ada beberapa tahun ke depan kok kita sakit nggak pernah sembuh, terus banyak harta yang ada yang kebakaran, harta ini boleh jadi kita nggak seuzon ya, boleh jadi memang dana kita memang tidak banyak buat manfaat buat orang lain. Maka dalam hadis sebenarnya ni'mal mal li rajulin shalih.
harta yang sebaik-baik harta itu kepunyaan hartanya orang soleh. Ya, dengan harta itu dia udah soleh, nambah lagi kebaikannya. Nah, terus maknanya bagaimana kok bisa jadi harta itu berkembang gitu? Berkembang begini. Ada sebuah cerita ini, tapi saya singkat saja ya. Ada seorang suami istri yang memang dia pengen ngotot sedekah. Ya, sedekah. Dia punya uang 1 juta, dan 1 juta itu sebenarnya buat bayar kontrakan. Tapi suaminya ngotot, dah kita infakkan saja ini katanya, kita lillahi ta'ala gitu. Akhirnya diinfakkan uang 1 juta ini, ditunggunya sehari 2 hari gitu ya. Kok nggak ada yang nganterin uang gitu. Gitu kan Allah bayarkan 10 kali lipat lebih gitu ya. Allah ganti berkali-kali lipat. Nah, akhirnya kekhawatiran mereka itu tiba. Kekhawatirannya apa? Mereka diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar kontrakan bulan itu. Sedih banget, katanya enggak. Kayaknya mulai itu kan diuji keimanan ini, diuji kayaknya nggak mungkin ini. Akhirnya dengan singkat cerita diusir mereka dari situ, dari kontrakan. Akhirnya mereka mencari kontrakan lebih murah, buat rumah makan kecilan kayak warteg gitu. Nah sebelum dari itu suaminya ini sebelum diusir itu suaminya ini malah justru menawar rumah yang harganya 600 juta. Ini katanya suami saya ini gila katanya. Ini udah kita mau diusir, nawar rumah yang harganya 600 juta. Diusir dari kontrakan. Iya. Akhirnya ketika disampaikan, oke Pak, katanya, gimana kalau 400 juta? Oke, 400 juta. Nanti sebelum 3 bulan saya akan kesini lagi, kata suaminya. Akhirnya dengan singkat cerita mereka diusir tadi, mereka buka rumah makan kecil, usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah, dengan izin Allah baru datang jawaban Allah. Apa itu? Ada orang pesan catering buat 3.000 pengungsi 3 kali makan. Wow. Jadi omset dia 2 miliar. Wow. Ya, 2 miliar. Akhirnya belum nyampe genap 3 bulan, langsung dibayar cash rumah yang 400 juta itu. Benar kan janji Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak ingkar janji. Cuma manusianya kadang mau versi kita gitu ya. Versi kita kayaknya udah kalau bayarnya besok udah langsung diganti. Enggak kayak gitu. Enggak, harus sabar. Allah tahu waktu yang ngasihnya kepada makhluk itu. Sebagai contoh begini, ada seorang anak kecil yang usianya 3 tahun, pengen beliin motor. Orang tuanya mau nggak? Ya nggak mungkin mau orang tuanya beli motor. Bukan nggak sayang tapi belum layak untuk dapat. Nah begitulah logikanya bagaimana Allah akan berikan kepada hambanya waktu yang tepat buat kita mendapatkan imbalan yang kita buat, yang kita perbuat gitu. Jadi nggak usah ragu, Allah akan pasti balas. Tapi hanya Allah yang tahu kapan waktunya kita akan memetik buah dari perbuatan kita. Mantap. Nah, kan tadi kita udah banyak banget nih, udah dapet ilmu, udah ngobrol-ngobrol juga, banyak yang bermanfaat ya. Dan semoga bisa membuka mata hati dan mata pikiran kita juga. Nah, sekarang saatnya kita mau ngasih tahu lagi ke pemirsa, buat kalau mau datang ke sini, bisa langsung aja datang ke sini ya. Kalau mau nanya-nanya. Kalau mau nanya-nanya, kalau ada masalah atau apa, mau sharing-sharing sama Ustadz, bisa langsung datang ke sini. Ke kampus Syahdan, gedung R lantai 3. Atau juga bisa mention kita di @binus.tv. Ya, TV. Dengan hashtagnya Ramadan Mix. Dan nanti pertanyaannya bakal langsung dibahas sama Ustadznya dan bakal dibahas juga di sini ya. Dan tema buat besok nih Zar, kita ada temanya itu silaturahmi. Tapi selain dapet tema silaturahmi besok juga, kalau makanya nge-tweet aja. Lusa, besok kita libur. Oh iya, salah. Kita nyoblos ya. Benar. Nah, nanti kalau lusa nge-tweet bisa juga dapetin hadiah. Hadiahnya apa? Tadi udah dikasih tahu juga ya di awal ya. Iya, voucher, Carrefour, senilai 100.000 atau enggak voucher makan. Enak tuh buat buka puasa bareng-bareng teman. Sambil menunggu buka puasa juga, kita bakalan ditemenin lagi sama yang di sebelah. Iya, nanti yang di sebelah sana. Iya. Yang bakal ngajak kita buat bikin menu buka puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Gila. Balik lagi bersama kita di sini. Program spesial Ramadan Mix. Ini apaan sih lu? Ramadan Mix. Bukan, maksud gua tuh
balik lagi di program spesial Ramadan Mix. Ramadan Mix, man. Gitu. Tadi kita sudah ada cicat bareng Ustadz. Tadi kita ngebahas apa namanya tadi? Zakat, infak, sedekah. Tuh, tadi udah kasih Ustadz kan. Banyak orang miskin di Indonesia tuh karena orang kaya tidak membayar zakat secara teratur. Maaf banget. Lu kan udah kaya banget ceritanya, men. Lu, aduh, bayar zakat teratur Alhamdulillah kalau ada yang bilang gua kaya. Kan lu nge-host katanya sibuk banget tadi kan. Berzakat teratur dong, gimana sih lo? Cuman tuh kalau gue pikir-pikir ya, jadi tuh pentingnya. Dulu gue pernah dapat ilmu. Kalau kenapa tuh sebetulnya pemerintah itu jangan menganut dengan pajak, ganti pajak kita dengan zakat. Otomatis kalau zakat itu diwajibkan seperti pajak, gue yakin yang namanya orang miskin makin sedikit. Yang pasti boleh lu nanti lu ajuin aja nanti ke presiden kita yang baru. Bentar lagi kan? Ya. Jangan lupa besok kalian harus gunakan hak suara pilih. Nomor 3. Ya. Karena nomor 3, kita berdua nomor 3. Kita berdua nomor 3. Misalkan yang Nah, ini udah sudah tips of the day, men. Ini tuh kita disuruh. Oke, tips mudik menjelang kampanye nggak boleh. Aduh. Tips yang pertama. Ini istirahat ada cukup. Istirahat cukup. Jadi bagi Anda yang membawa kendaraan sendiri, persiapan fisik dengan istirahat cukup. Bukan hanya itu, mengingat waktu sampai ke tempat tujuan tak dapat diprediksi. Sebaiknya ada beberapa anggota keluarga yang siap membawa kendaraan secara bergantian. Yes, next. Boom. Jadi ini ada tips mudik menjelang lebaran ya. Memanfaatkan tempat istirahat. Nah, jadi itu biasanya Anda juga dapat melakukan olahraga kecil, gerakan relaksasi, terutama di bagian kaki, tangan, dan leher. Bila tempat beristirahat menyediakan toilet, jangan menunda buang air untuk menghindari infeksi saluran kemih. Next. Sediakan obat. Nah, jadi ini penting banget. Jangan lupa membawa obat-obatan sederhana seperti obat anti diare, sakit kepala, anti alergi, obat mah, dan anti mual dan muntah khususnya untuk mencegah mabuk di perjalanan. Jadi bagi penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, asma, kolesterol tinggi, dan asam urat, sertakan juga obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Ya, betul. Next. Ini yang terakhir ya. Hah, yang terakhir? Iya. Oh, ini ada nih bekal. Ini yang terakhir. Oh iya, bekal makanan. Jadi usahakan tidak membeli makanan minuman di pinggir jalan yang terkontaminasi debu dan kotoran. Para pemudik dianjurkan untuk membekali diri dengan membawa makanan kering. Kan tetapi kalau mau bawa makanan basah seperti nasi dan lauk pauk dikonsumsi kurang dari 6 atau sampai 8 jam setelah pembuatan. Ya, seperti itu. Karena tuh Rick ya, kita lihat kan lebaran juga nih. Mudik kan. Mudik itu penting banget buat orang-orang yang ya buat ketemu satu keluarga besar. Satu keluarga di kampung gitu ya. Iya. Jadi itu tadi kita udah ada tips-tips, ada 4 tips. Yang pertama istirahat cukup, terus manfaatkan tempat istirahat. Terus ada lagi sediakan obat sama bawa bekal makanan supaya nggak beli-beli di luar. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, habis kita bakalan ketemu sama cewek cantik yang jago banget masaknya. Ini dia dapur buka puasa bareng Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi sama Neng Windy yang akan menemani kalian nih di dapur buka puasa. Tentunya kita kan pasti bakal masak-masak. Tadi udah dengerin ceramah, terus ngedengerin orang itu bawel tuh 2 orang itu. Terus ya udah, kita sekarang langsung aja kita bikin masakan untuk berbuka puasa nih yang buat di sini-sini, buat yang lagi pada puasa kita buka bareng di sini. Oke, kita akan membuat 1 makanan dan 1 minuman, yaitu makanannya gorengan aja sih, kayak gorengan untuk berbukanya aja. Kita bikin roti gulung, roti lung lah, kita rolung yang tadi kita singkat aja pemirsa. Jadi yang isinya bakal diisiin sosis sama nugget, dan minumannya kita akan bikin timun parut pakai stroberi gitu, terus pakai biar ada segar-segarnya dikit pakai jeruk nipis. Biar ada dikit aja tapi pemirsa ya, nanti takutnya ada mah kalau kita belum makan. Oke, kita langsung aja ya buat roti gulungnya dulu.
Nah, yang pertama-tama kita buat telurnya dulu. Nah, Kita bantuin dong. enggak. Itu apa ini? bantuin Orang dong. apa ini? Enggak, switcher langsung. Apa? Enggak ada Ganti. Nah, pada suka telur kan pasti. Suka. Iya, ngomong-ngomong soal telur, Iya. dari tipsnya si Ramadan Mix. Jadi kalau misalkan sahur, kalian harus makan telur sebetulnya. Kenapa tuh, Bapak? Supaya Proteinnya tinggi soalnya. kandungan proteinnya sama semua hal yang terkandung di dalam telur itu lebih lama bertahannya Di di perut, dalam jadi tubuh. bisa nahan lapar lebih lama. Iya. Bener banget. Sebetulnya stamina kita jauh lebih Lebih apa tuh? keren Lebih deh pokoknya. Kalau makan telur, Kalau makan telur. aduh, Jadi boleh agak- boleh direbus, boleh di agak dingin ya pemirsa, habis hujan. Nah, ini telurnya kita aduk aja. Ambilin garam dong, Chris. Tris apa Riz atau Rik? Chris. sok, men. Sal. Sok. Nah, langsung aja taruh ke sini. Pakai perasaan aja ini. Pakai perasaan ya. Ha. Lu punya perasaan nggak, Riz? Tuh. Punyalah. Oh, ada. Tiap manusia itu punya hati. Oh, punya. Tapi belum kalian belum tentu hatinya kepake gitu ya. Bukan. Oh, bukan. manusia itu diciptakan untuk saling kasih sayang. Kasih sayang. Makanya minum es kasih sayang. Nah, ini kita kasih garam. Kenapa? Karena nanti ini untuk dibalurin ke rotinya. Jadi kayak roti goreng gitu. Oh, gitu. Gitu. Lalu kita makan apa sih? Masak apa sih? Kita Roti buat apa gulung, sih? rolung. 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 Rolung tuh bukan yang ini ya? Apa? Yang di rambut. Rolung stun. Aduh, itu Rolling uban. Stone. Itu uban. Ah, ini nih yang masak. Enggak, Kadang kenapa? ini Kenapa? cantik-cantik, pinter. Oh iya. Iya loh. Iyalah. Iya dong. Ya. Nah, setelah udah kita aduk-aduk sampai Rata. rata. Tapi jangan rata-rata kayak Bapak nanti kalau rata. Kurus. Kurus. Ya Allah, ini lagi puasa ya, Pap. Ini mulut kita Gue gini. mau kayak ini. Apa public relationnya Binus TV. Ototnya gede. Nah, Gimana lu kurus begitu? Kan gue mau. Oh, Gue iya, iya. mau kayak Alright, man, public alright. relation. Alright. Dan berantem lagi puasa. Pakai ini, pakai Sarung plastik. ini sarung imut. Sarung simple. Jadi kalau udah selesai masak bisa dibuang. Oh iya benar. Iya kan? Ya biar Iya kan? steril ya. Biar. Iya. Nah, ini kita bisa dicelup tapi Serius loh? serius, gue. Ya kan? Tapi ya Balurin biar, aja, balurin ya. biar gak kebanyakan, kita balurin gitu aja. Set. Ya. Wih. Ih, Ini sumpah. roti tawar, roti Gue tawar, ini roti tawar. baru pertama lihat loh, ada telur mentah. Kan ntar digoreng. Enggak, ini makannya kayak gini. Bohong. Ini telurnya udah matang sebenarnya. Belum deh. Hey, halo. Hello, maaf. Nah, Nanti digoreng, Fariz. Oke. ini setelah itu kita masukin sosisnya, Sosis. kita gulung. Kita gulung habis tuh. Oke. Ditusuk dulu. Ditusuk. Nungguin di gulung-gulung. Ini roti-roti ini, roti roti-rotinya. gulung ini. Kalian jangan lupa, beneran kombrek? Kombrek kan? Oh kombrek. Iya. Oh ya udah. Bapak Saya pakai pikir- tanya lagi. Saya pikir bohongan. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksiin Dapur Buka Puasa. Bareng Neng Wingdi, Ya. tetap di Ramadan, Ramadan Mix. Mix. Oke, Halo, balik pemirsa. lagi di Dapur Buka, Buka Puasa Puasa bareng Neng Windi. Windy. Tentunya kita lagi gulung-gulung Ini nih, lagi masih gulung-gulung, pokoknya lagi gulung-gulung. Masih gulung-gulung. Nah, untuk biasa kalau misalnya telurnya mau banyak,
Itu bisa dicemplungin aja kan pemirsa tadi yang Biar udah enggak dibilang. biar Iya, enggak ini ya, biar enggak ribet ya. biar nggak ribet, langsung dicemplungin. Tapi karena ini Sedikit. telurnya, jadi kita balurin aja kayak gini, kayak gitu. Pokoknya hasilnya akan enak. Endes. Dan- Sudah panas ini minyaknya. Iya sebentar itu Bung. Dan bikin lo nagih pokoknya. Nah ini untuk ditusuk kayak ini, biar kalau pas digoreng itu Nggak rotinya kemana-mana. nggak kebuka, gitu. Ya. Yuk apa Pak? Udah ayo aja. Udah lama nggak ayo. Astagfirullahaladzim. Maaf. Oke, Hey, ini kita masih. lanjutkan ini Iya, masaknya. ini masih masak masih. Aduh, Neng Windy deh memang. Gulung. Nah, oke kita selesai. Sudah. Oke lah, tinggal cemplungin aja dari sini. Hey, man. Dah, tangan kita masih bersih. Oke. Udah panas nih ya Pak, bener ya? Udah panas. Nah, ini biar itu ujung-ujungnya kita kasih-kasihin Pak. Kasih-kasihin. Oh, Gitu. mantap bener. Bam! Wih. Wah. Awas lo pada minta lo presenter lo. Datang cuma makan doang. Gak lah canda. Nah. Seru ya, ada merahnya, putih, kuning, kayak meriah gitu ya. Meriah. Kesanuan Pak, kesanuan. Kepenuhan kayaknya tuh. Bisa ya? Bisa. Apa sih yang nggak bisa Pak? Nah, Ini daebak. nah, Bapak mungkin bisa langsung marut Pak. Tolong parutin itu timun saya. Ah, timun Ini diparut. balikinnya gimana? Pakai itu ya? Pakai Serius? jepitan-jepitan itu ya? Di mana parutnya? Dah. Bentar dong. Di mana? Ya, Di mana parutnya? di sini nih. Hahaha. Enggak, nih. Hahaha. Taruh. Hahaha. Oke. Takut rusak aku, Le. Nanti Udah, biarin Le, aja. sabar Le. Yang ahlinya aja. Kita bikin minuman aja. Nah, ini tolong parutin di sini ya Pak ya. Oke. Ini tolong dielapin dulu. Biar dapur kasar amat Pak. Kasar banget sih. Nah, oke pemirsa, Nih, balikin ntar gosong. Ntar rusak lagi. kita balik dulu. Lu mending Apaan sih, Pak? cari batu es. Cari batu es. Cari batu es tuh di luar. Gak enak. Ah, kalau marut-marut begini mah, saya pernah. Nah, ya udah takut agak gosong. Ini harus cepetan. Ayo kecilin mungkin. Enak kok itu garing pasti. Nah, Ini rapiin ke nih. Nah, aromanya ya, udah bikin endes. Sudah. Tolong ambil piring dong, Rick, yang besar. Nah, itu timunnya diparut aja. This man. Oke, di situ boleh. Nah, ini beneran loh, bisa sampai maghrib nih. Jadi cuma marut doang maghrib. ya kan itu biar buka puasanya afdol. Pas, Biar Pas ada waktu. gitu. Oke, ini masih kita putar-putar ya pemirsa, agak ribet. Ya Allah, ini anak satu. Dah. Oke, ini bisa kita matiin aja. Kalau udah agak kekuning-kuningan gitu ya. Tuh. Garing ya. Garing Aduh, gitu. Garing gitu. Kecil nih, ya nggak bisa. Iya, yang banyak Pak. Terus Erik boleh itu Rick, Apa? siapin gelasnya 2. Nah, Set. iya tapi esnya di mana ya? Tenang, Esnya gue bisa tuh sulap. Tiba-tiba ada Ntar yang tiba-tiba ada nganterin. nih, bentar. Ada waiter. Tenang. Oh, ada waiters ya? Iya bakal datang. Nah pemirsa ini udah kita angkat aja. Gitu, pemirsa. Ih, enak tuh. Iya. Si Neng Winnie tuh cocok jadi istri. Cocok banget. Tapi nggak cocok sama lo kayaknya.
Enggak lah, dia mah cocoknya sama yang pendek-pendek juga. Oh, biar pas ya. Biar pas, Biar pas. bukan nama yang tinggi. Wah, gitu ya. Gak maksudnya, Tapi saya juga itu yang nggak kurus gitu. Nah, Enggak, sulap kan nah. apa gue bilang? Tiba-tiba kasih datang. Kita bawa es batunya. udah makasih balik lagi. Iya, makasih. Udah, udah. Makasih ya Pak. Nah, ngapain? Aku deket ini deh. Kita Ini lagi Bantu makan perpanjang doang, lagi bentar. perpanjang STNK Ini ini. satu lagi nih di parut nih. Biar ada kerjaan. parutannya mana? Ini nih pakai punya gue juga. Sudah selesai lanjutin. banget. Ini dia ambil yang gede. Ini ya kita sudah punya gorengan ini. Boleh diangkat Bapak? Iya Allah Pakai ganteng this is it banget. dong. This is it. Voila. Wih, ambigos, ampreos. Nah ini agak banyak ya Pak ya. Bisa Tanya dicemilin mau banyak. satu-satu. Dicemilin bisa. Jadi gula batu juga bisa. Nah ini untuk Erik. Ini Ini nih. namanya apa? Rolung. Rolung. Rolong hati. Relung. Relung. Bapak Ibu boleh Kirain. diiris-iris. Aduh. Gitu. Kecil-kecil aja gimana? Kecil-kecil aja, kecil-kecil. Nah, tipis-tipis. Nah, kita masukin es batunya. Kenapa tadi Bapak Faris lama ya? Ini bisa cepet. Nggak tahu itu Enggak, itu pakai cuma hati. ini aja, Pakai hati. Iya benar-benar. Gak kelar-kelar ini ya. Udah, Kita udah. rapiin dulu deh. Iya betul. Berantakan. Ya Allah, pantesan mukanya rapi. Alhamdulillah. Tadinya mukanya berantakan gitu. Gak sering beres-beres jadi rapi. Oke, ini kita masih masukin es batu. Nah, tahu nggak? Ada yang tahu nggak khasiat dari mentimun itu apa? Tahu bisa kulit bisa jadi putih, berseri, Enggak, indah, enggak, wangi. salah. Salah itu apa? hello. Dia Itu promosi body lotion. obat. Itu Lama-lama body jualan. lotion. Iya, promosi lu. Timun itu bisa bikin perut apa kayak untuk panas Adem. dalam, Oh. itu bisa. Ya, panas dalam perut ya? Panas dalam. Panas dalam dada nih Iya juga. dong, mentimun ini bagus ya khasiatnya. Iya, bagus. Apalagi kalau kita kan buka puasa, jadi dari perut yang panas jadi nggak kaget gitu. Kalau hati yang panas? Aku kaget. Kalau hati yang panas bisa. Eh. Mentimunnya dimasukin aja lah. Iya, maksudnya langsung makan gigit-gigit. Erik taruh Ada, terserah lah. Mainan hati ya. Ada kabar gembira. Kabar gembira. Ada kulit timun. Kita Ekstra semua. kulit timun. Kulit timun. Oke. Kini ada ekstrak. Nah, kita bersihin dulu ya pemirsa. Udah. Udah. Pak. Oh, cukup. Cukup. Ini taruh kulkas lagi ya, Erik. Oh, iya, Nah, ini ekstra kulit timun. Sama ini dikasih. Nah, ada kabar gembira. Nih, Sudah taruh jadi, kulkas. stroberi dipotongin. Itu taruh kulkas juga, Pak. Kulkasnya banyak. Semuanya banyak kulkasnya. Oke, jadi Oke. gini. Kita ini sendok. Kita masukin aja timunnya. Jadi, Oke, kita masukin. wah enak nih. Ini Masih lama ya? kalau bikin kayak gini saya jadi inget kampung halaman. Oh, di Iya, mana? di Aceh. Oh, kirain Hayati. Saya dari dipanggil Hayati Hayati. mulu. Bunuh lah Hayati di hawa banget. Nah, ini nggak apa-apa, airnya kasih aja, Oh, kasih aja. kasih aja. Sayang daripada dibuang. Ya kan sarinya. Iya. Sayang. Wah, enaknya hijau-hijau, segar. Betul. Untung ada duit ya dalamnya. Ya. Beda ya? Beda, Pak. Dah. Setelah itu, taruh kulkas lagi. Oh iya, sip. Oke. Taruh kulkas. Sendoknya jangan, Pak, jangan diambil. Nah, ini boleh kita taruhin ini nih, stroberinya. Biar nggak hijau aja gitu ya. Biar ada Biar ada merah-merahnya. merah-merahnya. Kayak hati. Ya, tuh kan. Hati mulu yang Hati dibawa. mulu yang dibawa ya. Iya, mulai ini bawa. Berat bawa hati, Pak. Daripada bawa motor, Pak, diangkat lebih berat, Pak. Iya. Nah, kita langsung masukin aja. Presenter dapurnya nih ini ngelawak. Nggak Ini pantes taruh kulkas jadi lagi. Oke. Taruh Isi kulkas kayak cucian piring ya. Oke, ini biar agak tadi dibilang biar agak asam-asamnya ada gitu ya. Kita campurin jeruk nipis. Ini lemon, bisa jeruk nipis terserah sih. jeruk Bali jangan ya. Wah, gede banget, bro. Gedean, Pak. Nggak muat, salah, bro. Sudah gini diproses susah, Iya, Pak. susah, Pak. Iya. Lawaknya nih. Ya Allah, saya lihat wanita ya di sini. Ini wanita. Iya, Gue nggak nyadar. Oke, ini diperes aja. Sebelahnya macan, Pak. Rawar. Arar. Kita peres lagi. Asam biar Ambil asam. dong. Enggak, ini enggak asam. Dia Close bakal up. Oh.
Jadi dikit Jangan aja. gue ininya. Dah. Ya. Ini biar ada manis-manisnya. Kasih Kasih madu. Bukan. Air gula. Air gula. Ya, salah dong. Saya pikir tadi minyak. Ah, kalian lebih gak bener lagi, makanya kasih minyak. Tahu nih. Mungkin karena tempatnya kali ya. Kirain madu biar Udah, lebih kita diabetes ntar. Enggak, ini nggak terlalu manis, Pak. Iya. Kalau Bapak ngeliat saya Ah. manis. Aduh, saya ini image-nya gimana sih ini di sini nih? Jelas gitu ya. Nggak jelas. Image-nya tergantung, JPEG atau PNG, Nah. GIF. Gila. Gila-gila, anaknya kode-kodean banget. Betul. Wih, cepet banget jadinya. Ini taruh kulkas. Apa? Kayaknya ini cuci piring atau ini kasih? Saya bingung. Nah, ini bisa kita buat pemanisnya. Kita bersihkan dulu. Hayati. Oke. Apa sih maksudnya Hayati? Hayati makanya nonton film. Makanya dong, makanya dong, Nonton dong, Pak. makanya dong, makanya. Apa tuh dari tadi diem aja dia? Makanya apa? Emang apa sih? Apalagi? Ini Apalagi yang Apalagi di yang di kulkas. kulkas. Apa yang di kulkas? yang di kulkas tadi ke bawah kayaknya ya. Apa piring? Apanya? Enggak. Ini kita ini agak susah ya, Bu, ya? Agak tumpul gitu. Agak kurang tumpul, agak Kurang tumpul. tajam kurang mungkin. tajam Oh iya mungkin. benar. Otak Salah. saya. Udah nggak apa-apa segitu aja ditaruh aja Bu. Iya bisa. Pinggirnya aja. Iya jangan dihabisin dulu. Kan biar bisa Oh jepit. gini. Iya, kebanyakan kegedean, kegendutan. Nah ini biar pemanis aja. Garnish. Iya kalau nggak manis pun nggak apa-apa lah ya. Tinggal ngaca aja bisa kok. Oh iya makasih ya Bapak. Wih, Jadi lucu ya. Iya. Ketawa dong. Pokoknya buat pemirsa setia Ramadan Mix, kali ini tuh masakannya sempurna dan lebih murah kayaknya. Gampang. Sesuai kantong kita-kita lah. Mahasiswa. ini mahasiswa banget lah. Karena kan mahasiswa Apalagi ini, anak kos. mahasiswa ya. Mahasiswa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah memasuki belum ya? Kirain sudah Ini udah. Wala. Iya. This is shit. Wala. Namanya apa? Wala. Namanya Minumannya apa? Wah, kenalin Bang. bukan. Ini. Masa saya kenalan sama Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah Alhamdulillah. di penghujung. Pas banget ya. Belum di penghujung. Penghujung selesai bikin makanan. Kita dengar dulu. Oke. Kita dengar dulu nih. Yang ditunggu-tunggu Maghrib. sehari. Selamat berbuka. Berbuka. Halo pemirsa. Alhamdulillah kita sudah. Alhamdulillah. Kesinian Pak. Berkah Ramadan. Bapak ini di sini nih, mungkin. sini. Nah, Apa? ini udah buka puasa ya, alhamdulillah. Nah kita ini tadi itu ada Azan. titipan dari Oh. Ilahi. Dia Ada- dari ada depan, ilham, ada dari ilham. depan bukan dari atas. Ini ada mayones. Jadi mayones itu dikasih jeruk nipis sama gula, Air gula. air gula. Itu tadi katanya enak. Coba ya kita Coba deh. Nah, Coba. Nggak berani nyoba. Terus dicampur ke sini. enggak, ini buat dicolokin ke situ. Colokin, emang Lo kabar. pikir TV, lo pikir baru beli TV. Colok. Yang di MCR diem aja deh, ketawa-tawa lagi. Udah ya, nih, kita mana nih? Saya lupa mana live, tadi ada 2. Ini di banyak nih. Gineng. Iya. Ini boleh silakan dicobain. Oke. Enggak, ini dulu. Ingredients dong. Ingredients dulu, belum iya, sebelum iya, cobain. tuh. Keluarkanlah ingredients. Wah, agar bisa misah nih, ngambil angle ini taruh sini. Taruh sini. Orang mah digabung. Enggak, kan ada makanan sama minuman yang dipisah. Iya, lu. Mana yang ingredients di sana? Walah. Tuh. Nah, ini es mentimun ala Neng. Neng Ala Neng aja, Neng-nengan. Alaneng. Ala Neng-nengan aja. Alaneng. 3 buah mentimun. Aduh, alaneng pusing. Pala Neng. Iya, 10 gram strawberry. Air jeruk nipis. Gula pasir cair. Sama Es es batu. batu. Nih kayak kepala bapak. Batu. Batu gitu. Jangan megang pisau. Oh, iya. Tahu Tahu nunjuk orang. Nah ini nih, rolungnya. Silakan dibaca. Rolung hati. Lembar roti tawar. Sosis atau nugget. 3 Sendok teh garam. Sendok teh garam. Saus sambal. 4 4 butir telur ayam.
Nah, 4 bentar. udah. 4 bentar. Mau bisa SMS. Oke, kita coba Kita coba ya. perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Belum 5 Enggak, itu menit. editan, itu editan. Itu editan. Enggak, Bisa emang, diedit nggak? Bisa diedit nggak? enggak, emang kayak gitu. Emang kayak kita harus emang harus terasain ke bawah dulu. Ini parah banget. Oke, dipotongin bukannya seneng nih. Di Neng udah yang masak. Ini Neng, cobain Neng. Nah, kan. Neng yang ini dulu deh. Close up. Yang kecil-kecil ya. Jadi kalian bisa melihat, nih detail dong, detail. Nah, ini Ntar nih. jatuh. Bye-bye, jatuh. Jatuh. Nih. Boleh Coba, dimakan. Silakan nengnya dulu. Ini boleh pakai ini? Boleh. Coba Boleh penasaran dicoba. gua. Penasaran. Tapi nggak enak kita pukulin aja nanti ngasih tahu. Iya. Aduh, nggak bisa diangkat. Zer tuh makan nih. Gimana? Enak loh. Enak. Enak ternyata pembicaraan dari depan saya itu ya enak. Tapi kurang berasa, coba lagi. Oh, Bapak demen apa gini Pak? Suka gitu ya? Nah, ada jadwal imsyak ya Ramadan. Enak. Nah, Nih, imsaknya buat ada. besok ya, buat besok. Ya, buat besok. Imsak tuh Imsaknya 4:33. Subuhnya 4:43 Zuhurnya Jam 12. dan Asarnya? asarnya Jam 15:22. 3:22. Maghribnya 17:53. 53. Dan isyanya berapa, Pak? 19:08. Jadi yang pasang alarmnya 17:53. Iya. Iya. Kok jepit, Pak? Mana ya? Nggak putus kan? Enggak. Tapi hubungan nggak putus kan? Gede banget lihat. Udah, kalian pada makan. Coba. Aku cobain dulu. Cobain Nah, minum ya. cobain minumnya ya. Nih, silakan. Belum makan dari pagi. Ya, emang Diaduk-aduk puasa. dulu, diaduk dulu. Oh ya buat ngingetin tema besok itu hari Lusa. Kamis ya. Hari Kamis. Oh iya. Ada mengenai tentang silaturahim. Silaturahminya kau siapa aja? Kita tunggu hari Kamis. Betul. Nah, gimana esnya? Enak Pak, dingin ya Pak ya. Diaduk Segar dulu nih. kan tadi saya bilang, Pak. Hah? Segar. Enak, coba. Coba. Nih. Buat anak kok coba-coba. Stroberinya. Ini segar. Timunnya manis jadinya. Iyalah, pakai Iya gula, kan Pak. ada gula. Gua nggak. Soalnya saya ngaca. Nah, ini bisa juga ditambahin cabe. Ini bocah Jadi puasa. rujak. Bisa Enggak, bercanda. Tuh lihat tuh. Apa? Lihat tuh. Ini itunya tuh FD-nya tuh malah mau dia Nah, megang lagi. roti. Buat yang mau apa nge-tweet Oh iya. Tweet dan bertanya bisa langsung mention ke @binustv. @binustv dengan Hashtagnya hashtagnya Ramadan, Ramadan Mix Mix. gitu. Yes, betul. Nah, Karena Oke. alhamdulillah. Nah, pemirsa, nggak terasa nih ya kita udah di penghujung acara. Iya, sudah nemenin sampai Udah berbuka puasa makan, juga. Udah minum. Pak, Assalamualaikum. mau nyobain langsung. Pak mau closing dulu, Datang Pak. ke sini. Apa kabar? Iya. Ya kalau mau nyobain langsung bisa datang ke sini. Boleh, ya. boleh. Oh iya, nyobain. boleh. Nanti Tapi Neng- lewatin Neng kru-krunya buatin. dulu. Heeh. Nanti Neng buatin juga. Tapi Oke. harus bawa makanan juga. Iya, betul. Kita barter gitu ya. Oke, pemirsa, kita say thank you dulu nih Oh untuk iya. baju-baju Review. yang cowok-cowok. Ini nih preview bikin by Review Itang by Itang Yunas. Nah. Bisa dilihat di sini. Oh iya. Susah. Dan terus kita juga punya itu. Kita yang udah bikin kita cantik dan ganteng gitu ya. Caring color. Besok namanya basah. Itu kering, Pak. Itu Kering kering. ya? Oh, itu kering. Oke. Pemirsa, gue mikir. Ya udah, closing. oke pemirsa, saksikan Ramadan Mix di lusa ya, lusa. Lusa. Karena Karena besok besok kita libur. harus Nyoblos. Ya. Jangan lupa pilih nomor 3. Ya. Saya Erik dan Faris. saya Dukung. Windy. Saya Safira Izni. Saya Izar Muhardian. Faris Camaru. Dadah. pamit. Dadah.